Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Nafisatun, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai antropologi, yaitu dengan tema proses dan bentuk sosial. Baik, kita memasuki pengertian bentuk sosial. Proses sosial adalah bentuk perilaku sosial yang interaktif dan berulang dalam kehidupan sosial. Menggunakan proses sosial ini menggambarkan cara berinteraksi ketika individu atau kelompok bertemu dan membangun suatu hubungan, atau apa yang terjadi ketika perubahan merusak pola kehidupan sebelumnya. Di dalam kehidupan bermasyarakat, saya kira tidak jarang suatu individu atau kelompok yang melakukan suatu interaksi sosial, seperti misalnya organisasi-organisasi yang terdapat di dalam masyarakat. Ada perkumpulan muda-mudi atau karang taruna, juga ibu-ibu PKK mungkin. Nah, di sini secara tidak langsung mereka telah melangsungkan proses sosial atau interaksi sosial. Baik, setelah mengetahui pengertian proses sosial, kita memasuki bentuk-bentuk sosial serta contohnya. Di sini bentuk-bentuk sosial dibagi menjadi 4. Yang pertama kompetensi, yang kedua konflik, kemudian akomodasi dan asimilasi. Yang pertama kompetensi. Kompetensi adalah proses sosial di mana individu atau kelompok bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Perebutan sumber daya mungkin atau tidak mungkin adil. Di masyarakat kita akan bisa mengetahui bagaimana kompetensi diselenggarakan atau diadakan sesehat-sehat mungkin. Tetapi di dalamnya selalu ada cara yang sedikit tidak sehat dalam mencapai suatu tujuan tersebut. Dapat diilustrasikan seperti di sekolah misalnya, terdapat murid satu dengan murid yang lain, mereka bersaing untuk mendapatkan nilai yang bagus. Secara tidak langsung sudah terjadi suatu kompetensi di antara murid satu dengan yang lain. Baik, bentuk-bentuk sosial yang kedua yaitu konflik. Secara bahasa, konflik berasal dari kata kon yang berarti bersama dan collision yang artinya benturan atau tabrakan. Jadi konflik adalah proses sosial di mana satu pihak harus menghadapi pihak lain dengan ancaman dan terjadi perselisihan atau pertentangan di antara kedua belah pihak, yang disitu akan mempengaruhi kehidupan sosial untuk memenuhi tujuan tertentu. Diilustrasikan dari sebuah konflik di masyarakat, misalnya seorang RT dari kelurahan menerima perintah untuk membagikan beras khusus kepada warga miskin. Nah, di situ terjadi percekcokan antara warga satu karena mencurigai dari pihak pemerintahnya tersebut. Nah, di situ nanti terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat antara warga tersebut dengan ketua RT tersebut. Baik, memasuki yang nomor 3 yaitu akomodasi. Nah, akomodasi adalah keadaan kehidupan yang berimbang antara interaksi sosial dan hubungan sosial yang menciptakan nilai-nilai sosial serta norma sosial dalam usaha nyata bentuk kelompok sosial untuk meminimalisir pertentangan-pertentangan yang terjadi di kehidupan. Baik, dapat dicontohkan. Misalkan di dalam kelas terdapat guru yang menjelaskan suatu istilah. Nah, di situ terdapat siswa yang menanggapi pendapat guru tersebut. Nah, di situ mereka terjadi perbedaan pendapat. Nah, di lain sisi mereka diselesaikan dengan salah satu murid yang membenarkan pendapat antara guru dan murid. Nah, di situ secara tidak langsung telah terjadi akomodasi. Nah, mediasi juga termasuk dalam akomodasi. Akomodasi sering muncul karena merupakan upaya untuk mengurangi konflik. Tanpa adanya akomodasi, tentunya masyarakat akan menjadi sedikit kacau. Bentuk-bentuk sosial yang keempat yaitu asimilasi. Asimilasi adalah proses sosial di mana individu atau komunitas dengan sifat budaya yang berbeda bertemu menjadi satu.
berinteraksi, dan hidup berdampingan sehingga orientasi budaya atau penggabungan terjadi. Jadi kesimpulannya bahwa proses sosial adalah bentuk perilaku sosial yang interaktif dan berulang dalam kehidupan masyarakat. Kemudian bentuk-bentuk sosial dibagi menjadi 4. Yang pertama kompetensi, yang kedua konflik, yang ketiga akomodasi, dan yang keempat adalah asimilasi. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga sedikit ilmu tadi dapat bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.